soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Mugi Barokah, Teknik Sipil Program Sarjana. Wahyu Hidayat, Teknik Industri Program Sarjana. Kurnia Astiani, Manajemen. Saya Wahyu Hidayat dan ini adalah kisahku. Ya, halo teman-teman. Aduh, saya bingung mulai dari mana dulu ini ya. Soalnya banyak momen-momen asik dulu. Oke lah, baiklah kita mulai dari awal-awal aja ya. Oke teman-teman, buat teman-teman UTY tentunya sebelum Covid ini pasti merasakan yang namanya humbaya ya. Nah, iya betul sekali teman-teman, dan ini adalah momen-momen yang yang sangat dikenang buat teman-teman lainnya. Ini adalah momen yang sangat manis sekali pada masanya. Oke, kita langsung aja check it out di videonya seperti ini teman-teman. Walaupun capek, tapi hasilnya untuk masa depanku bukan. Kami terus belajar demi cita-citaku, keterampilanku dan keahlianku untuk masa depanku bukan. Gimana? Mantep kan? Iya, keren banget. Yalah, baiklah kita akan langsung lebih spesifik lagi ke diri saya pribadi. Ini adalah momen ketika saya perkenalan dengan kawan-kawan teknik industri 2015 lainnya di gedung kampus 2 UTY waktu itu.
Dimana kala itu ada lomba nih, jadi kita bikin kelompok itu, saya kebagian di kelompok 3 dan saya ditunjuk menjadi ketua dari kelompok 3 tersebut, dan saya memimpin untuk membuat yel-yel di kelompok tersebut, dan alhamdulillahnya saya menjadi juara 1 pada waktu itu dan diserahkan kado langsung oleh Bu Ferida yang waktu itu menjabat sebagai kepala prodi atau kaprodi. Kemudian untuk lebih mengakrabkan lagi, itu kan awal masuk nih langsung perkenalan, tapi namanya perkenalan pertama mahasiswa banyak pasti lupa tuh, cuman 1-2. Kita adalah ketua kelas nih dari jurusan, ada lagi mengadakan kembali makrab, malam keakraban serta kunjungan industri yang waktu itu bertempat di Semarang, Candi Songo kalau nggak salah itu Candi Songo. Jadi pada waktu itu kita berangkat dari Jogja ke Semarang, kunjungan dulu untuk PT-nya Teh Botol Sosro sama Sido Muncul buat jamu itu. Kemudian malamnya kita langsung mengadakan malam keakraban. Di sana kita nginep di di rumah-rumah warga sekitar, sewa gitu. Kemudian di sana ada berbagai macam, ada dari lomba-lomba gitu teman-teman. Mulai dari lomba-lomba ya seperti biasa ya kembali dibagi kelompok-kelompok gitu. Kemudian ada lagi malam katanya sih biar lebih sah menjadi menjadi keluarga mahasiswa teknik industri UTY 2015 dulu. Kemudian ada namanya lupa lagi. Biar lebih sah ada upacara pelantikan, dan alhamdulillah sekali pada waktu itu saya dan Nabila ya, dulu ada teman namanya Nabila, ditunjuk oleh kakak kelas untuk perwakilan sebagai pembacaan mahasiswa gitulah dulu ya, upacara-upacara pelantikan seperti biasanya lah, ada nyanyi-nyanyi Indonesia Raya kayak gitu, kemudian pengucapan janji, nah seperti itu. Kemudian pada siang harinya kita mengadakan lomba, dan alhamdulillah kembali di sana saya dulu menjadi juara kembali, namun menjadi juara kedua karena juara satunya dulu dimenangkan kelompok berapa lupa lagi. Kemudian setelah beresnya dari malam keakraban, kita masuk kembali ke dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan seperti biasanya masuk. Saya dulu waktu awal-awal maba, sangat senang sekali, sangat banget sekali, sangat antusias sekali. Sehingga kalaupun kita masuk jam 7, jam setengah 7 saya udah masuk di kelas. Namun setelah berjalannya waktu, semakin kesini, masuk jam 7, seperti biasa jam 7.15 baru sampai di kelas. Mantap, wah itulah siklus ya, jangan ditiru teman-teman. Tapi itu adalah pengalaman saya, jangan ditiru yang itu nama. Hari demi hari terus berlalu dan saya mencoba untuk bergabung di organisasi namanya dulu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTY atau disingkatnya HMTI. Mantap tuh, saya juga dulu pernah aktif teman-teman di organisasi kampus namanya HMTI, dan saya menjabat sebagai departemen apa ya? Pokoknya saya menjabat, tapi departemennya saya lupa lagi apa. Namun di waktu dulu saya menjabat di organisasi tersebut, saya banyak lalai, kurang amanah lah intinya mah, banyak izin ini itu. Kemudian jika dikasih tanggung jawab, ya gitu-gitu aja lah dulu, karena kurang sehati, kurang sepemahaman dengan teman-teman lainnya mungkin. Jadi ya kerjaannya menjadi tidak bagus lah gitu teman-teman. Kemudian ini adalah momen-momennya seperti ini waktu saya akan mau dilantik menjadi anggota HMTI. Pokoknya seru banget, bertempat di Jalan Kaliurang kilometer berapa dulu lupa, pokoknya di salah satu villa. Kemudian kita dilantik di sana. Ini adalah momen-momen keseruan kita sebelum dilantik.
Tak lupa meskipun saya dulu kerjanya cuman gitu-gitu aja, masih kurang amanah, kurang bertanggung jawab, namun saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman HMTI dulu waktu seangkatan saya dan kakak kelas saya serta DPO dan yang lainnya serta dosen UTY pada waktu itu yang telah membimbing saya menjadi orang yang lebih benar, lebih berguna lagi gitu. Nah, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya dari HMTI, saya mulai aktif kembali di organisasi daerah yang bernama Sanggar Seni Simpai. Dan di sana saya dipercaya kembali untuk menjadi pupuhu atau ketua yang ke-12 dan menjabat hampir 2 tahun lamanya. Nah, disinilah banyak momen yang sangat berkesan untuk hidup saya, mulai dari pentas, dari panggung ke panggung, sampai terjadinya suatu bencana besar, yaitu pada saat pentas di Solo, mobil yang kita tumpangi pada saat itu hancur akibat salah satu ulah dari ormas atau supporter yang pada saat itu mengadakan sepak bola antara Jogja dan Solo. Kemudian pas itu kebetulan mobil kita plat AB dan kita menjadi mobil yang salah sasaran. Jadi mobil kita hancur di baledog atau dilempar batu, teman-teman. 12 juta rupiah kami berhutang akibat biaya untuk membetulkan sebuah mobil. Di saat itulah tekanan batin sangat diuji dan harus mulai memprioritaskan untuk bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu. Dan alhamdulillahnya Tuhan maha baik dan sayang kepada hambanya. Melalui perantara banyak panggilan panggung, kemudian bayarannya juga lumayan besar dan dikasih beberapa orang sehingga di akhir kepengurusan tidak meninggalkan hutang kepada pengurusan selanjutnya. Nah, disinilah mulai mengerti rasanya tanggung jawab harus seperti apa. Meskipun mental udah kena pada waktu itu, kemudian kita berpikir kembali bagaimana caranya mendapatkan uang dengan halal tentunya. Alhamdulillah banyak orang-orang baik pada waktu itu menolong saya, menolong Sanggar Seni Simpai. Salah satunya ada juga dari alumni, ada teman-teman saya dari Sanggar. Kemudian dari Sanggarnya sendiri sering tampil ke sana kemari, salah satunya dengan mengajar bule, dan di sana lumayan uangnya agak gede. Mantap sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman atau buat yang telah membantu Sanggar Seni Simpai pada waktu itu sehingga di akhir pengurusan hutang 12.500.000 lunas. Terima kasih, mantap. Nah, dan pada saat di Sanggar Seni Simpai juga saya juga belajar terjun nih menjadi YouTuber, dan konten pertama saya pada waktu itu adalah tutorial angklung bersama Neng Yosi. Mantap tuh. Kalau belum nonton, tonton dulu di channelnya Sanggar Seni Simpai. Nah, mulai dari sana saya ketagihan nih karena udah terbiasa membuat YouTube di Sanggar Seni Simpai. Mulai dari tutorial, kemudian dari panggung-panggung, meskipun dokumentasinya jelek istilahnya, saya upload aja di YouTube. Kemudian saya menjadi ketagihan belajar ngedit video kayak gitu, dan
sampai sekarang deh konten-konten saya kan berisikan tentang kampus tour, kemudian ada traveling, jalan-jalan kemana, kemudian naik gunung juga teman-teman. Meskipun tidak spesifikasi tapi tidak apa-apa, saya masukin aja di channel saya sebagai hitung-hitung dokumentasi pribadi. Nah, akibat dari utang 12.500.000 tersebut, kuliah saya menjadi terbengkalai. Jadi pada waktu itu saya sudah semester berapa? 7 atau berapa ya? Sudah semester 7, seharusnya sudah bisa mengambil kerja praktek. Namun saya cuman ngambil aja tapi tidak dikerjain gitu teman-teman, cuman bayar kampus, tapi saya sama sekali tidak berangkat ke kampus, tidak bimbingan, tidak apa-apa, cuman menghambur-hamburkan uang. Pada saat itu mohon maaf sekali buat orang tua saya, karena masih kepikiran tentang hutang yang 12 juta tersebut. Karena itu menjadi tanggung jawab saya berpikiran bagaimana caranya harus lunas, dan alhamdulillahnya lunas. Nah, setelah hutang beres, kepengurusan beres, alhamdulillah saya mulai fokus kembali menjalani dunia kampus saya. Saya belajar saya mulai kembali aktif nih di kampus, mulai kembali menghubungi bagian-bagian apa dulu yang harus saya hubungi pertama kali. Yang pertama kali saya hubungi dosen dulu, bagaimana caranya supaya saya bisa kerja praktek, kemudian cari dosen pembimbing, kemudian bikin surat-surat kayak gitu, masukin ke perusahaan. Meskipun banyak ditolak di Jogja, saya coba-coba kembali, tidak pantang menyerah karena belajar dari pengalaman sebelumnya, pantang menyerah. Saya mencoba melamar kembali di Bandung, dan alhamdulillah saya keterima. Namanya itu PT Pindad Persero. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat PT Pindad Persero yang telah menerima saya untuk kerja praktek di sana atau magang selama 1 bulan. Mantap, terima kasih banyak. Nah, mulai dari sana kerja praktek. Setelah mendapatkan data, saya fokus untuk mengerjakan karena tidak ada beban lagi dari organisasi mana-mana. Saya hanya fokus di kerja praktek. Alhamdulillah, kerja praktek beres, kemudian dilanjutkan TA. Nah, pada saat TA ini ternyata ada gangguan. Salah satunya pandemi COVID-19. Aduh, udah telat lulus kuliah, ada pandemi. Sehingga dari kampus si jadwalnya diundur dan terus diundur. Seperti itu teman-teman. Makanya saya tidak melanjutkan ke ke perusahaan, mencari lagi perusahaan, namun mengolah data yang sudah ada. Nah, alhamdulillahnya dari data kerja praktek tersebut saya mendapatkan banyak data, kemudian hanya menambah metode saja. Dari tugas akhir hanya menambahkan metode sehingga melanjutkan, dan alhamdulillah pengerjaan selama kurang lebihnya 6 bulan karena waktu terus diundur-undur dari pihak kampusnya. Saya sidang di bulan Agustus. Nah, momen sidang inilah menjadi momen yang sangat berharga, momen yang penuh haru, momen yang penuh bangga buat saya pribadi dan orang tua. Ketika itu saya menelepon orang tua, "Mah, saya udah sidang dan dinyatakan lulus menjadi mahasiswa Teknik Industri UTY 2020. Wah, pada saat itu juga momen yang sangat haru. Orang tua saya nggak tahu di kampung soalnya menangis atau tidak. Saya hanya telepon biasa. Namun didengarkan dari suaranya, sepertinya beliau menangis bahagia. Alhamdulillah anaknya sudah menjadi sarjana meskipun 5 tahun lamanya saya menjalani kuliah. Kemudian setelah dari sana kumpulin data-data kembali untuk keperluan yudisium. Setelah yudisium beres, menunggu pengumuman wisuda, dan alhamdulillah baru kemarin, alhamdulillah nih, topi toga, dan ini saya menjadi alumni Universitas Teknologi Yogyakarta dengan mengemban gelar sarjana teknik. Mantap, terima kasih banyak buat kedua orang tua saya yang telah bekerja keras untuk memuliakan saya, meskipun saya tahu beliau adalah kedua orang tua saya adalah pekerjaannya menjadi seorang petani, namun tidak memutuskan harapan seorang petani juga bisa memuliakan anaknya. Terima kasih banyak. Doakan juga buat mama saya dan bapak saya, mudah-mudahan saya menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang bisa membanggakan buat kalian semua. Amin. Ya Allah, amin.
Dan juga tentunya di gelar sarjana ini tak luput dari bantuan juga teman-teman saya. Saya mengerjakan kerja praktek tugas akhir tentunya tidak sendirian, dibantu dengan beberapa teman dari teknik industri juga, mulai dari kakak kelas, teman seangkatan, adik kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman dari KPM Baru Rahayu, teman-teman dari Jawa Barat, dari pokoknya semua teman-teman saya yang tidak bisa diucapkan di sini, saya ucapkan terima kasih banyak semua pihak yang sudah membantu saya untuk mendapatkan gelar sarjana, dan saya sudah mantap. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Mungkin cukup sekian dulu video pada pertemuan kali ini. Ini hanya mengulas tentang saya pribadi. Namun buat teman-teman yang ada yang nonton, terima kasih banyak. Mudah-mudahan videonya dapat sedikit memotivasi Anda semuanya untuk bisa melanjutkan kuliah meskipun Anda backgroundnya adalah seorang petani misalnya, ataupun apapun itu pekerjaannya, yang penting halal. Namun yang penting dapat ada niat, ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaii Channel melaporkan. Sampurasun. Sampurasun. Selamat malam semuanya. Sampurasun.